Kembali lagi bersama kita di Ngopi nih. Ngopi-ngopi sambil beropini. Sangat lama sekali kita Tidak mengeluarkan- menyebutkan tagline itu, oke? Iya, benar sekali. Kali ini kita akan menyebutkan dan bumper muncul. Lawan bumper itu. Males. Editor saya mulai males karena ternyata YouTube ini masih belum menghasilkan uang. Iya, butuh 10 tahun lagi mungkin ya. Mungkin lah. Mungkin aja, Atau ya. butuh keajaiban. Iya. TikTok do your magic or Twitter do your magic. Oh iya, by the way Ya. kita nanti cuplikan-cuplikannya sudah bisa kalian Tonton di di short, TikTok, di TikTok sama di Reels. Reels, Jadi Instagram. langsung kita memang menyebarkan itu, Pak. Iya, Langsung. kita tidak akan pernah berhenti berusaha meskipun di video resolusi kemarin kita sudah sepertinya berhenti Pas-pas. berusaha, Ya, tapi ternyata setelah berjalannya waktu kita tidak boleh berhenti berusaha. Iya, benar. Jadi kita harus terus Oke. fight ya untuk Ya. mencapai 4.000 jam tayang dan Betul. 1.000 subscriber. Mungkin kita ya nyantai-nyantai dulu lah. Apa kegiatanmu hari ini? Ada Kegiatan. hal barukah yang kamu kerjakan? Nggak ada sih Pak, cuma bulan depan kan ada terancam PHK aja sih. Anjing. Bulan depan. Maksudku kan tentu itu, Bro. Ya, enggak, kan Maksudku kan menceritakan kon sekarang lagi ngapain, gambar opo, kan Enggak, tidak salah kan gambar sekarang kan. Sekarang beberapa hobi yang dulunya sempat tertunda sudah mulai aku lakukan, seperti kita akan berkomik. Iya. Kemudian kita juga nanti akan aktif di tadi kan TikTok Dan aku sendiri kan sekarang sudah mulai belajar nulis nulis cerita dewasa ya. cerita dewasa tentunya. Based on true story, aku akan menulis cerita tentang menantu dan mertua yang berselingkuh. Kalian ngerti gak sih kasus itu ya membuat para jomblo-jomblo di luar sana trauma untuk menikah loh Pak. Kok iso? Iya, karena kan takutnya misalnya kalau cowok ya dari sisi cowok tuh takutnya yang cewek itu nanti ngentu sama mertua, yang jadi cewek juga yang cowok takut ngentu sama mertua kan. Emang kane nikailah yatim piatu agar Tapi benar ada juga pahala. Iya, pahala yang bagus benar, untuk benar. Anda yang menikahi yatim piatu. Tapi kok iso ngono Pak? Wong iku ngono Pak. Ya sebenarnya kan salah eksplisit ayo, eksplisit ae. Sing bodoh sopo? Sing bodoh. Iya. Jadi ku sing lanang. Jareku sing wedok. Oh iya. Aku ya. Iki bodoh dalam artian bukan buruk ya, tapi kenapa kon masih melanjutkan sesuatu yang kon wis tahu bahwa itu akan menjadi sebuah masalah ke depannya. Tapi kan berarti sebelum menikah yang cowoknya udah berhubungan sama. Betul. Oh. Itu terjadi. Kan di beberapa penjelasan atau di beberapa video yang sudah beredar, si cowok mengatakan bahwa sebelum pacaran pun si ibu ini sudah mencucikan pakaiannya, What the sudah memberi bekal saat dia mau berangkat bekerja. Tapi mungkin dia husnuzon Pak, mungkin positif karena kan mau calon mantu ya kayak gitu. makanya itu bro, menurutku bodoh dalam artian bukan buruk ya, tapi kenapa harus memaksakan hal yang kon tahu bahwa itu akan jadi salah? Ya itulah sebabnya. Ya mungkin karena cinta kali. Makanya cinta yang dipaksakan kan buruk. Iya benar Gitu. sih, benar sih. Ngomong-ngomong soal pemaksaan, Ikut. topik kita kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang Dipaksakan. bukan dipaksakan. Apa? Kenapa harus dipaksakan? Contohnya langsung. Konteks kali ini kita akan memberikan sebuah tanda tanya di belakangnya. Kenapa harus dipaksakan? Iya, kenapa harus dipaksakan? Langsung Pak, langsung. Contohnya seperti kejadian tahun lalu sebenarnya, yang ya nggak lama lah, beberapa hari yang lalu kan tahun lalu dong. masuk. Anjing gimana bisa? Iya kan beberapa Seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu kan tahun lalu. Iya, tahun Iya kan? lalu. Setahun lalu ada kasus vegan di luar negeri yang protes berlebihan dengan menumpahkan susu-susu di toserba. Mereka memprotes bahwa seharusnya hewan tidak dieksploitasi dan diperah untuk diambil uangnya. Itu bentuk protes mereka. Menurutmu dari kasus ini ya apa? Menurut pandanganmu? Kon kan vegan. Enggak vegan juga. Iya, tapi Enggak. kon kan mulai sayur iya ya, lebih ke gitu. lebih ke sayur. Kenapa? Apa nih? Kenapa kasus itu maksudnya? Enggak, teko kondisi. Harus sih. Kenapa kon memilih menjadi vegan? Enggak. Kenapa kemudian menu makanku sekarang ku banyak dari plant based kan? Oh. Ya karena anu aja Pak, apa namanya kepingin apa ya? Kayak kepingin nyoba-nyoba aja lah. Nah aku bilang kepingin sehat, aku rokokan bangsat ya sih kayak enggak anu aja nanti kan argumennya gitu. Enggak lah kepingin nyoba dan ternyata sayur juga seburuk yang orang lain yang gak suka sayur ya, Iya. orang lain katakan gitu. Berarti kon memilih menjadi bukan menjadi vegan lah, kon memilih memakan sayur Iya.
bukan karena kon sayang binatang. Enggak kan? Aku masih makan ayam, masih makan daging juga masih, Pak. Iya, iya. Jadi kan protes mereka didasari dengan banyaknya apa ya? Bisa dilihat mereka menganggap bahwa peternakan itu adalah pembunuhan hewan. iya. Mereka melihat peternakan adalah pembunuhan hewan sehingga mereka memprotes bahwa seharusnya hewan itu tidak dibunuh untuk dikonsumsi. Iya. Itu dasar bentuk protes mereka. Iya. Tapi yang menjadi salah kemudian kan bentuk protesnya. Menurutmu ya, Pak? Menanggapi kasus itu ya, kasus video itu aku juga lihat kan susu itu kan di rumah makan itu kan. Maksudku gini, mungkin mereka tergolong vegan-vegan yang terlampau konservatif. Kok enggak, Pak? Vegan konservatif, vegan ekstremis. Ekstremis, Ya, benar. vegan Yang mana memang sudah apa namanya ya? Idealisme vegannya udah menjadi daging dan menganggap semua produk-produk nabati, hewani ya. Hewani itu dianggap sebagai eksploitasi terhadap hewan. Aku pikir benar katamu tadi sebenarnya sih, Pak. Kayak mereka mau berprotes tapi cara protesnya yang salah. Jadi aku pikir kalaupun mau ditindak silahkan, karena kan itu harus merugikan pemilik toko dong gitu. Tapi apakah mereka salah melakukan itu? Ya mungkin bagi mereka enggak, karena ya itu mau idealismenya dia udah benar-benar ini sih. Kita akan mencoba membedah pola pikir mereka. Kita akan mencoba membedah pola pikir mereka. Mereka menganggap bahwa peternakan adalah pembunuhan. Oke. Ya kan? Berarti jagal-jagal hewan itu Mereka menganggap itu adalah pembunuhan hewan. yes. Dulu. Oke, terus. Ya entah yang mereka lihat. Kita tahu lah bahwa semua peternakan tidak melakukan prosedur pemotongan hewan dengan sempurna. Ada beberapa yang memang asal-asalan. Ya. Tapi mereka menganggap dan menyamaratakan semua peternakan adalah tempat pembunuhan hewan itu. Oke. Nah, dari pola pikir itu apa sing salah menurutmu? Mengeneralisir sih sebenarnya. Iya, Itu yang salah. Maksudnya ya aku mau ya apa maksudku ya. Aku juga sempat beberapa untuk jadi vegan tuh aku sempat baca-baca dulu kan. Ada beberapa jenis vegan dan termasuk ada beberapa vegan yang memang masih makan ini produk olahannya dari hewan, contohnya susu atau apa ya dan segala macam kan loh. Aku pikir dari sudut pandang mereka mengatakan bahwa ya mungkin itu apa namanya semua jenis olahan yang bersumber dari hewan ya dianggap pembunuhan gitu loh. Masalahnya sekarang adalah apakah mereka bisa konsisten dengan statement itu? Nah, itu yang salah. Nah, menurutku pola pikir yang salah sebenarnya menganggap itu adalah pembunuhan. Bukankah hewan itu ada memang untuk dimakan? Ya kan? Maksudku hewan yang bisa dikonsumsi, bukannya mereka ada memang untuk dimakan, gitu loh. Kenapa dengan alasan bahwa kasihan, bahwa dia adalah makhluk hidup, jadi kita harus hidup berdampingan dan tidak boleh membunuh mereka. Tumbuhan juga makhluk hidup. Paham nggak? Tumbuhan juga makhluk hidup gitu loh. Kenapa kan memilih berhenti makan daging? Oh shit. Tapi kan makan tumbuhan. Oh yes. Maksudku gitu loh. Maksudku gitu. Dan menurutku vegan tuh gak adil. Vegan dengan alasan tidak mau membunuh hewan itu gak adil. Karena hewan yang mereka kampanyekan untuk dilindungi adalah hewan-hewan konsumsi saja. Bagaimana dengan hewan-hewan yang katanya cinta hewan, tapi ada kecoak lewat dibunuh? Gitu loh maksudku. Jangan gunakan alasan mencintai hewan untuk tidak mau memakan daging mereka. Gitu loh. Karena menurutku, nek kon bener-bener mencintai hewan, yo kon harus cintai semua hewan. Iya benar. Atau nek aku pikir ya, mungkin karena mereka melihat iku mau Pak, bahwa dasar dari kenapa dia muncul idealisme seperti itu, aku pikir melihat dari beberapa kasus-kasus di mana ada peternakan yang mungkin tidak membunuh hewannya secara secara normal, secara manusiawi lah kasarannya. Gitu. Jadi mungkin mereka anggap kayak kenapa sih harus seperti ini gitu loh. Kan pernah biar ngerti gak sih sosis itu? Iya. Yang pas cara membuat iku kuda sing langsung digiling lah, ngerti gak? Asli tak? Kita nggak tahu juga benar. Tapi mungkin didasari dari banyak kejadian-kejadian yang seperti itu menimbulkan pola pikir yang membuat kenapa hewan yang
benar lagi-lagi disebutkan kita harus berdampingan hidupnya apa dan segala macam. Kenapa kok disiksa seperti itu Iya, gitu iya, Pak? iya. Atau mungkin mereka ini Pak sedang lihat ngerti kan masakan-masakan Jepang kok. Senggulit langsung diketok, langsung dikom de banyu mendidih gitu loh ketika. Ya, naik. Kalau itu kan memang cara mengolahnya, Nah, nggak itu sih? iya mungkin didasari dari itu atau mungkin dari ini aja nih kata Luka dari idealismenya dia yang benar-benar ya menganggap semua hewan tuh gak baik untuk dikonsumsi kan. Tapi iki pertanyaan sing bagus Pak, iki satu argumen sing bagus. Kalau memang kamu tidak ingin mengkonsumsi makhluk hidup ya, kenapa kamu mengkonsumsi sayur-sayuran? Iya. Kenapa kamu mengkonsumsi toge lah misalnya kan? Bukankah sayur-sayuran itu ditanam untuk dimakan? Nah, makanya. Dan bukankah mereka juga makhluk hidup? Betul. Apa karena mereka tidak bisa bicara? Itu lagi tuh. Mereka tidak bisa terlihat menunjukkan emosinya. Iya, itu kalian mungkin, tidak ya. kasihan dengan Iya, mereka. itu mungkin. Itu pola pikir. Bukan berarti aku kasihan dengan. Iya. Gitu loh maksudku. Iya. Kalau alasan atau dasar mereka melakukan aksi tersebut itu menurutku yang salah. Mereka mengatakan mereka cinta binatang, tapi mereka hanya melindungi hewan-hewan yang dikonsumsi. Mereka mengatakan mereka memakan tumbuh-tumbuhan karena tidak mau memakan hewan karena hewan adalah makhluk hidup, padahal tumbuh-tumbuhan juga makhluk hidup. Itu loh pola pikir seperti itu yang menurutku kurang tepat. Apa gak bisa atau kalian menyimpan ideologi kalian sendiri untuk diri kalian sendiri? Ya wes lah, kon vegan, kon cinta binatang, kon tidak mau makan binatang karena tumbuh-tumbuhan, tapi stop untuk diri kalian sendiri. Iya. Jangan paksa orang lain mengikuti iya men, gitu ya. Jangan paksa orang lain untuk mengikuti apa yang kalian yakini gitu loh. Iya. Menurutku itu yang menjadi sebuah masalah tuh, memaksa orang lain untuk meyakini apa yang kalian yakini gitu. Iya. Dan juga sebenarnya idealisme kan tumbuh karena sebab lah, karena ada sesuatu yang mungkin membuat kamu trauma kah pernah atau membuat kamu merasa apa. Memang pengaplikasian yaitu balik mau cara protesnya dia itu yang memang salah kan dulu. Jadi aku pikir kalau misalnya kalian ingin mengkampanyekan itu, ya kampanyekan dengan cara yang benar. Gak usah sampai ngobok-ngobok toko atau langsung kayak gitu. Lagian kalau kampanye kalian dituruti atau diiyakan, apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Ya, dan juga memang menjadi idealis harus konsisten loh. Iya. Jangan double standard lah. Iya, jangan double standard. Jangan double standard. Kalau memang kamu cinta hewan ya, kamu juga harus konsen terhadap hewan-hewan yang dilindungi misalnya. Iya. Apa segala macam. Apakah ada semut lewat kata berhenti? Atau ginilah, apa ada yang mengkampanyekan harus membubarkan kebun binatang? Oh, no. Ada, tapi lebih jarang daripada mereka yang ingin menghentikan peternakan. Tahu nggak? Hah? Kebun binatangku oke gak sih itu kan? Aku sendiri enggak. Aku sendiri sih oke. Aku sendiri enggak setuju lah. Aku lebih setuju taman safari. Ya mungkin. At least karena taman safari tempat mereka dibudidayakan itu semirip mungkin dengan habitat asli mereka. Iya, tapi kan kebun binatang entah atau taman safari atau pokoknya zoo lah ya di berbagai macam negara, aku pikir juga ini kan Pak, juga konsen terhadap terhadap hewan-hewan yang dilindungi juga kan. Iya, tapi pengembang biakannya di situ juga kan. Kebun binatang itu aku lebih melihatnya sebagai bisnis model. Yang membuat orang pada akhirnya nggak setuju sama kebun binatang karena ada harga yang harus dibayar kan? Bukan. Kenapa? Aku udah ngerti nih orang. Aku udah setujunya karena mereka nampak tidak terawat. Wah, itu. Ya kan? Karena mereka nampak tidak terawat. Terlihat dari kandangnya yang kotor, jarang dibersihkan. Entah memang dibuat jarang dibersihkan atau aku nggak tahu kan dulu. Dan mereka cuma dikurung di tempat kecil. Aku sih nggak setuju kan dulu. Itu ketidaksetujuanku. Kenapa aku lebih setuju taman safari? Karena taman safari at least tempat mereka hidup lebih besar. Besar ya. Meskipun tetap modelnya bisnis ya. Role-nya tetap sama-sama bisnis. Kan gitu, sama-sama bisnis. Gitu. Iya, benar. Tapi terlihat agak lebih kejam aja sebenarnya kalau kebun binatang kan. Ya itu kan berarti dari kon melihat dari sisi negatifnya, kemudian kon berideologi soal bagaimana kebun binatang seperti ini itu lah ya mungkin. Tapi kan aku seperti itu. Tapi kan aku menyimpan itu untuk diriku sendiri. Iya. Aku nggak setuju, ya cukup jangan kebun binatang. Iya. Itu aja. Meskipun ya kita nggak melarang kebun binatang mau terserah men.
Karena aku sih fan-fan aja. Iya, karena aku bukan orang suci yang gitu. Iya, idealisme itu suci gak sih? Idealisme itu Orang-orang yang hidup dengan idealisme itu menganggap idealisme itu kesucian diri menurutku. Oke. Itu satu kasus ya, satu kasus. kasus yang lain. Ya apa? Kasus yang lain ini sebenarnya cukup khawatir kita membicarakan. Tricky. Tricky sekali ya. Adalah. Apa? Ini kamu betul enggak sih? Iya wes sebut wes anjing. Beberapa belakangan ini Ya. aku melihat apa namanya yang paling kentara ya. Iya. Ini film-film Disney ya. Eh. Film-film Disney ini entah kenapa Iya. dalam beberapa tahun terakhir ini sangat menyuarakan atau menyelipkan Iya. soal isu LGBT. LGBT. Oh. Kebanyakan film Disney sekarang kayak gitu. Oh, LGBTQ. Iya. Nggak boleh dikurang-kurangi ku. Kena ya, support. oke. LGBTQ plus. Iyalah, No, plus whatever lah seperti itu. Jadi ini ya mungkin kampanye yang Berlebihan. bukan berlebihan juga, cuma bagi orang awam mungkin ya, kayak merasa kenapa sih harus? Karena aku gitu Iya, Pak. iya, iya. Aku merasanya kayak kenapa harus diselipin sih? Iya. Kenapa? Ya mungkin bagi mereka ya nggak apa-apa gitu. Tapi bagi orang lain kayak kenapa harus ada itu gitu. Iya. Ngerti gak? Ya. Dan juga beberapa kejadian soal kasus-kasus LGBT kan juga sekarang sangat marak disuarakan oleh orang-orang di seluruh dunia gitu kan. Bahkan di event Pildun juga kemarin banyak yang pakai atribut Itu LGBT gitu loh. Itu satu hal yang aku gak setuju. Soal masalah Piala Dunia kemarin gitu loh. Itu kan event olahraga. Iya. Itu event olahraga yang seharusnya kan wes fokus terhadap olahraga, khususnya sepak bola kan Piala Dunia kan. Event sepak bola, kenapa kon menyelipkan hal-hal yang non sport atau non football masuk ke dalam situ gitu loh. Kan nggak ada hubungannya gender atau LGBTQ dengan event sepak bola. Apa kedepannya kon berharap bahwa sepak bola itu bukan cuma diisi oleh laki-laki dan perempuan? Oke. Nah itu yang yang di Iya gini. Menurutku kita coba beda lagi. Menurutmu apa tujuannya kaum LGBT, kok kaum siapa ya? LGBTI lah. LGBT memaksakan atau mengkampanyekan hal tersebut di event Piala Dunia? Ya karena lihat masa karena mereka tahu bahwa Piala Dunia itu diakses oleh orang banyak. Jadi ini adalah kesempatan bagi mereka juga untuk mengkampanyekan apa yang mereka yakini kan, seperti yang mereka percayai kan seperti itu. Jadi aku pikir sah-sah aja bagi mereka untuk mengambil mayoritas masyarakat hampir di seluruh dunia di situ gitu loh. Cuma yang pada akhirnya yang lagi-lagi yang agak sedikit aku merasa kayak lagi-lagi ada nih gitu kan. Jadi itu loh, apa mungkin risih atau apa, tapi sekali lagi nih memang benar-benar bahwa kamu tidak ingin mencampur adukan antara, kan itu juga ada political issue juga kan pada akhirnya kan. Jadi aku pikir nggak perlu amat sebenarnya. Nggak perlu amat. Masalahnya kan yang aku lihatnya gini bro. Oke, sah-sah aja. Aku juga mengatakan sah-sah aja, terserah gitu loh. Tapi lagi-lagi ada hal yang dipaksakan yang membuat ini terlihat jadi konyol. Kan kalau tidak salah itu awalnya ditolak oleh regulasi kata, ya kan? Itu ditolak dan mereka mengancam, beberapa negara mengancam untuk tidak mengikuti event Piala Dunia kalau kampanye ini ditolak, gitu loh. Nah, masalahnya di sini kan ini bentuk paksaan nih. Ini bentuk paksaan kan yang menjadi salah kalau itu dilakukan, gitu loh. Harusnya kan kalian juga menghormati regulasi dari Qatar sendiri gitu loh. Iya benar. Kita tahu lah Qatar adalah, aku nggak tahu mayoritas muslim atau enggak ya, tapi Qatar adalah negara Timur Tengah ya. Timur Tengah. Qatar adalah salah satu negara di Timur Tengah yang merepresentasikan salah satu umat beragama muslim, ya kan? Terlihat dari bahkan pembukaannya dan segala macamnya. Terus kalian membawa ideologi tersebut dan memaksakan itu
negara orang. Itu, Paham nggak? itu yang salah. Itu yang salah Itu gitu loh. betul. Kalau tidak salah Jerman ya. Jerman. Kalau tidak salah Jerman. Kenapa nggak kalian tunggu saja Jerman menjadi tuan rumah dan keluarkan tuh dah semua tuh atribut-atribut LGBT yang kalian miliki. Kenapa nggak seperti itu aja gitu loh? Kenapa kalian harus merusak momen sepak bola yang ada di Qatar gitu loh? Menurutku yang salah di pemaksaan mereka mengancam berhenti gitu loh, bro. Itu sih sebenarnya yang jadi masalah buat aku gitu loh. Iya. Ya sebenarnya nih soal ngomong Piala Dunia memang ada beberapa hal yang tidak konsisten sebenarnya kan. Soal kenapa bisa kecolongan Jerman itu pakai atribut pelangi seperti itu. Pada akhirnya ada statement yang mengatakan kalau nggak salah ya semua atribut pelangi yang sebelumnya itu gak dilarang, itu dilarang oleh masuk stadion. Kalau nggak salah sekarang udah waktu itu ya udah langsung dibebaskan gitu. Memang ada kerja konsisten di situ, entah itu dari FIFA, entah itu dari penyelenggara sendiri gitu. Tapi ya itu tadi bahwa apapun yang kalian sukai, apapun yang kalian percayai adalah sesuatu yang benar, kalau dipaksakan atau disuruh kita untuk setuju dengan kalian, itu yang salah. Ya. Ya intinya kan kampanye biasa aja. Nggak usah terlalu ngotot. Iya, gak usah terlalu ngotot untuk hal yang seperti itu gitu kan. Jadi memang aku sendiri jujur nggak peduli lah maksudnya dengan iya. ketertarikan seksualmu apa gitu loh. Tapi kalau itu ada di event besar yang menyebabkan masalah, itu yang menjadi concernku. Iya. Ya kalian mengkampanyekan itu, ya kita melawan itu gitu loh. Iya, dan memang itu yang terjadi loh. Kamu ibarat kamu masuk ke rumah orang nih gitu kan. Ya, betul. Iya kan, jadi kamu masuk ke rumah orang dengan tidak sopan ya. Tuan rumah berhak memarahi kamu. Jadi jangan salahkan kemudian apabila juga ada orang-orang, ada golongan-golongan yang memprotes itu. Karena memang dari awal ya memang itu bukan tepatnya dan kamu harus sadari itu gitu loh. Jadi memang aku pikir Iya, terus. jadi aku pikir pemaksaan seperti itu yang harus harus dikurang-kurangi, dan juga jangan memaksa kita untuk setuju dengan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian ingin suarakan seperti itu gitu. Aku kok merasa bahwa negara-negara barat kok anti kritik ya. Nek kita ambil ini ya, ambil bodoh-bodohan lah ya. Karena mereka percaya diri bahwa negara mereka jauh lebih mapan daripada intinya mereka bisa berdiri sendiri tanpa bergantung terhadap negara lain. Meskipun nggak akan bisa. Jadi seperti itu sih aku pikir. Jadi pada akhirnya mereka mendengar protes-protes dari kita. Cuma lagi-lagi mereka kayak ya udah masa bodoh gitu loh. Lu siapa? Oke. Ini bahas soal LGBT lagi ya sedikit. Kita sekali LGBT kan. Ada satu kategori yang itu masuk LGBT kan? Masuk, mereka menganggap itu masuk LGBT kan. Ada satu, makanya kan LGBTQ+, bro. Plus ini kan bisa berkembang ke mana-mana kan. Ketertarikan seksual dengan hewan mungkin kok masuk ke plus ini kan. Kita nggak tahu kan. Ada satu kategori yang menurutku sedikit aneh. Mereka mengatakannya non-binary. Binary. Y berarti ya RIY. I don't know lah, pokok non-binary. Menurut lo ya apa? Menurut lo ya gimana tentang non-binary ini? Non-binary ya, nih pendapatku sendiri, non-binary itu bukan gender lah. Non-binary bukan gender ya. Non-binary bukan gender. Non-binary itu gender, tapi bukan ketertarikan seksual. Dan juga bukan seks, bukan kelamin. Ya. Jadi kan ono seks, ono kelamin, ono gender, ono orientasi seksual. Ini non-binary kan tidak merasa dia perempuan dan tidak merasa dia laki-laki dan dia tidak merasa bencong juga kan? Iya. Ya, alien dia. Nah, non-binary adalah orang normal yang merasa tidak punya kelamin. Iya. Itu. Iku lagi-lagi yo nek kataku iku ideologi sing aku pikir sumbernya iku aku yakin ya orang-orang sing menganggap dirinya non-binary iku introvert yo. Kok iso ngono? Iya, karena dia tidak dua kehidupan, dia tidak melek soal dunia. Nek aku ya, nek dia ingat
lebih penting LGBT Bangsat. Iya. Lebih jelas. Lebih jelas kita Lebih jelas. mengasihkan lebih jelas oh ya Iya. LGBT dia gay atau lesbian segala macam. Iya. Tapi non binary kan apa? Kenapa? Tapi aku pikir non binary pada gini Pak. Bukan soal iki gak sih betul pada gini. Bukan soal ketertarikan seksual. Bukan, memang ini soal kelamin. Soal klaim dia. Soal klaim. Iya, jadi seksnya, kelaminnya ya berarti bukan dia mau straight atau mau LGBT terserah bagi mereka kan mungkin seperti itu. Cuma dia mengklaim bahwa dirinya tuh tidak berdiri di atas laki-laki atau perempuan. Ini kata aku kayak mana gue idealisme aja sebenarnya. Iki menurutku ya, iki anjing sih Mark. Ini menurutku adalah sebuah aku yakin yang menciptakan non binary ini perempuan. What? Apa? Karena kampanye kesetaraan gender sudah mulai banyak. Iya kan? Iya. Oke. Menurutku ya, kampanye kesetaraan gender sudah mulai banyak counter nih. Bangsat ya. Sudah banyak orang yang menganggap apa sih Oh, kesetaraan iya, gender anjing iya, gitu loh. iya. Perempuan ini berkumpul di satu forum terus kampanye kita soal kesetaraan gender sudah mulai banyak dilawan, kita harus memunculkan kampanye baru. Aku tahu, bagaimana kalau tidak ada kelamin? Anjing Ya. tapi ya bisa sih Iya, kan? karena ada dua video yang aku tonton dan aku tahu non binary seperti apa pada gitu kan. Yang pertama soal di Indonesia kalau nggak salah Si mahasiswa itu. Yang kedua adalah di luar negeri. Dan memang di luar negeri itu yang mengkampanyekan yang aku lihat secara umum adalah perempuan. Memang sampai aku juga bilang Pak bahwa kamu perempuan atau laki-laki ya kan. Kemudian dia jawab menurutmu gimana? Perempuan nang Jose bilang aku pikir kamu perempuan. Pas dia bilang enggak, saya bukan perempuan, saya bukan laki-laki gitu. Masih sampai terkejut juga. What? Masalah dari pernyataan atau percakapan itu ya. Masalah dari percakapan itu adalah bahwa visual yang tidak bisa dibohongi. Iya. Iya kan? Iya, betul. Karena manusia ya wis cuma ada dua jenis. Yes. Perempuan, laki-laki. Iya. Itu aja. Terus makanya aku laki-laki terus menganggap aku adalah non binary. Aku non binary nih. Tapi saat ada orang lain mengatakan bahwa aku laki-laki, aku tersinggung. Iya. Loh. Terus gimana gitu loh? Karena lookku laki-laki gitu loh. Benar. Terus bagaimana kita mengklasifikasikan non binary ini? Iya. Sedangkan look yang tampak laki-laki perempuan. Paham gak sih kayak itu kan ribet gak sih? Apa gak terlalu banyak form di berkas-berkas pengisian? Makanya kalau Anda memang non binary, ciptakan ciri khas. Betul. Pakai tanduk misalnya. Betul. Atau itu baru kita bisa mengidentifikasi Anda benar binary atau Iya. tidak. Menurutku lebih masuk akal waria. Lebih masuk akal waria. Waria kan laki-laki yang berpenampilan perempuan. Dan sikapnya juga. Iya, sikapnya juga. ya. Lebih masuk akal mereka menurutku. Jelas. Karena jelas mereka merubah Iya, look iya. sehingga mereka dipandang berbeda. Iya. Bener loh. Meskipun mereka sebenarnya laki-laki kan, tapi dipandang berbeda karena looknya seperti perempuan ngono loh. Itu menurutku kenapa non binary ini menjadi ambigu atau aneh lah. Ya, aku penasaran ya orang-orang yang kita masalahnya kita tidak pernah ketemu non binary. Makanya aku penasaran apa yang mereka pikirkan. Aku kepingin ngobrol sama mereka kenapa mereka memilih untuk non binary gitu. Itu saya nganu. Itu akan menjadi percakapan yang tidak akan pernah ada akhirnya. Iya, sama seperti soal kesetaraan gender, Pak. Atau itu. Ya, maksudnya orang-orang yang menyuarakan kesetaraan gender ini kan sebenarnya kan bukan gender ya, kesetaraan atas hak lah. Hak ya. Itu kan nggak akan pernah. Nah, aku pribadi mengatakan bahwa nggak akan pernah bisa, gitu. Kalau ini ada hak tertentu yang bisa, tapi secara tingkat memang ada perbandingan yang kentara ya kataku. Ini ono beat sing menarik ya dari salah satu komedian aku lali. Pokok beatnya mengatakan bahwa kalau kon pejuang kesetaraan gender, kon harusnya protes terhadap parkiran khusus perempuan. Kon memperjuangkan kesetaraan gender gitu. Tapi kon tetap menggunakan parkiran khusus perempuan. Berarti kan mengklasifikasikan dirimu sebagai perempuan. Iya. Benar loh. Ada ketidakkonsistenan di sini tentang masalah
ideologi kesetaraan gender dengan fasilitas-fasilitas khusus perempuan yang tetap kon pakai Iya, ngono lho. iya, benar. Iya. Nek kon memang ingin setara, ya wis. Setara aja. Kalau kalian dipukul pria, jangan lapor polisi anjing. Keket. Berkelahi dong. Nah, itu yang nggak bisa. Nah, Itu nggak makanya bisa. itu. Iya. Saat ada kejadian laki-laki memukul perempuan, mereka sosokan lemah. Ya kan? Tapi saat perempuan mukul laki-laki dibilang ya laki-laki mah kurang ajar gitu. Benar. Makanya ada hal-hal tertentu yang memang bisa setara. Ya soal hak sebenarnya. Lebih kena aku mandangi lebih ke Lebih soal ke hak, ya. Hak kepemilikan dan segala macam politik, itu. hak kepemilikan, hak dan segala macam. Hak bicara dan segala macam. Iya, itu bisa, itu bisa banget. Tapi nih soal seperti itu gak akan bisa. Ya. Bahwa laki-laki dan perempuan pada akhirnya memang berbeda dan Iya. tidak bisa disamaratakan. Betul. Jadi aku pikir orang-orang yang menyuarakan kesetaraan itu harus lebih spesifik lagi di mana kesetaraannya. Iya. Karena kesetaraan apa yang kalian perjuangkan? Iya, benar. Dan sekali lagi seperti yang kita udah pernah bilang bahwa menjadi idealis harus konsisten. Betul. Harus konsisten. Jangan double standar, jangan segala macam lah. Kau nanti ya tepak, kita ngomong aja ya. Tepak ragil. Iya. Yang di Oke. Jerman itu ya sing gay itu yang gay. Apa namanya? Waktu datang ke Indonesia di podcast kan berat dihujat apa nih gini segala macam, tapi orang-orang lainnya malah mendukung yang ini drama-drama gay di Thailand itu kan. Iya. Pas atau adik pak siapa sing cowok-cowok itu sing apa namanya yang juga kayak bestie gitu loh pak, sing apa ya, ya anu lah pokoknya ada dua cowok juga yang kayak bestie yang orang-orang ngeresponnya kayak iki pada gini kayak kenapa gak jadiin aja sih kayak akhirnya banyak yang kemudian statementnya gini di komentar, ya giliran cakep aja didukung. Iya. Ngerti gak? Tapi yang bagian yang kayak gini Bener. enggak, itu kan double standar kan. Makanya Bener. kalau misalnya kalian menolak tuh hal yang konsisten seperti itu. Iya. Enggak, jangan mandang cakep atau buruk, jangan mandang fisiknya lemah atau yang berotot dan segala macam. Harus Ya, ini double standar di Indonesia kan sudah terjadi dari dulu, Iya bro. sih, iya sih. Ardhito Pramono pakai ganja kan didukung, Coki Pardede dihujat anjing. Iya, makanya kan. Banyak yang aduh anjing emang makanya Iya. gini loh, idealisme itu sebenarnya bahaya nggak bahaya. Iya. Tergantung kamu tuh cara mengaplikasikan idealisme seperti apa. Kalau menurutku sih yang paling tepat adalah simpan ideologi itu untuk diri kalian sendiri. Iya. Jangan paksa orang, jangan mengeluarkan itu di tempat umum Ya, lah. menurutku. kalaupun ingin mengajak misalnya, teman dekat, ayo kita vegan gini-gini ya misalnya kayak mana ya. Ya dengan cara yang baik, dengan Iya, cara iya, yang iya. ya dengan kesadaran, misalnya edukasi dulu. Jangan langsung marah-marah ono sing beli PT pas langsung ditendang kan apa kan nyiksa PT kan. Enggak mungkin gitu juga gitu loh. Makanya yang paling penting bener pengaplikasiannya, cara menyampaikannya itu yang harus dibenerin dari sekarang seperti itu. Dan pesanku buat Yap. non binary Apa? iya ndak iki pesanku buat non binary ya. Kasih ciri khas lah kepada diri kalian. Nah, kalian mau pakai mahkota atau melabeli nama I'm non binary, I don't fucking care gitu loh. Yang penting kalau kalian ingin diterima, beri kami penjelasan bahwa kalian berbeda. Itu aja. Itu aja sih menurutku. Ya, mungkin itu aja. Itu aja lah. Beberapa kasus atau contoh bahwa sesuatu hal Yang yang dipaksakan. dipaksakan itu akhirnya tidak baik karena aku lihat sepertinya sisa 2 menit. Iya, masih kan Ya, memorimu full, Cok. Sisa 2 menit Iya, lagi. iya. Takut tiba-tiba videonya tidak terekam. Oke lah kalau Mungkin, begitu. itu aja ya. Ya, langsung closing Pak. Closing ya. Terima kasih. Bismillah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.